Chapter 441 Disposal. Ketiga pangeran mengetahui bahwa kaisar baik-baik saja, dan dia sangat gembira. Dia menghela nafas lega dan memandang pangeran dengan gembira dan berkata, "Kakak, ayah, dan Yongning baik-baik saja, kita masih di waktu." "Iya, Tuhan memberkati ayahku." Pangeran mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan, tetapi ekspresi di matanya ketika dia melihat pangeran kedua sedikit lebih sedih. Dia berteriak dengan marah, "Anakku yang kedua, hari ini kamu melakukan gerakan pemberontak ini. Ini adalah kejahatan yang sangat keji. Tidakkah kamu ingin segera menangkapnya, dan pergi dengan aula utama ke istana?" Ayah dan kaisar mengaku bersalah. Petik 2. Sudut mulutnya menyeringai sedikit, dan pangeran kedua mengerutkan bibirnya dengan jijik. Pangeran, jika kamu ingin menurunkan aku takut itu tidak cukup. Meskipun kali ini aku gagal, tapi dengan penjaga kota ini, dan para master di sekitarku, kamu harus tidak apa-apa untuk keluar." Petik 2. "Oh, benarkah?" Alisnya terangkat tanpa sadar, dan sang pangeran menunjukkan senyum menghina, mengangkat matanya untuk memindai orang di depannya. Semua orang berteriak keras, "Penjaga dari penjaga kota, apakah kamu sudah lupa tentara siapa kamu? Sekarang kamu telah melakukan pemberontakan, tetapi kamu memiliki status militer di tentara. Jadi kamu tidak bisa lari dari kuil jika kamu seorang biksu. Menghadapi kamu akan menjadi dosa menghancurkan 9 ras." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di penjaga kota mengguncang tubuh mereka. Mereka hanya memiliki tampilan semangat juang, dan mereka saling memandang. Tapi ada sedikit kepanikan. Alis sedikit berkerut, dan pangeran kedua merasa tidak nyaman. Dia sudah samar-samar merasakan apa yang akan dilakukan pangeran. Dia mengertakkan giginya dengan keras, dan pupilnya menjadi merah darah. Si jahat tersenyum, pangeran mengangkat matanya dan melirik pangeran kedua, lalu menatap semua orang lagi, dan berkata dengan keras, "Kalian semua adalah prajurit yang setia dan setia melayani negara. Berakhir seperti ini. Kuil tahu, pemberontakan ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Selama kamu berhenti memberontak, aula utama berjanji atas nama pangeran bahwa Yang Mulia tidak akan melanjutkan masalah ini lagi, dan tidak akan menyerah akun lama. Kamu masih penjaga kota dan posisi kamu tetap tidak berubah, pangeran." Namun, sebelum pangeran selesai berbicara, pangeran kedua meraung, dengan mata merah, membawa prajurit roh peringkat kelima berbentuk pedang dan bergegas ke atas, pedang menebas sang pangeran. Dengan senyum dingin, sang pangeran tidak takut sama sekali. Cahaya di tangannya menyala, dan prajurit roh kelas 5 berbentuk pisau yang sama dipegang di tangannya, membawa vitalitas seluruh tubuh, dan melambaikan tangannya. Sentuh. Suara benturan logam meledak ke telinga semua orang, menyebabkan semua orang di sekitar mereka menutup telinga mereka. Ada semburan udara yang kuat, dan pangeran kedua segera terlempar ke belakang. Dia tidak bisa menahan untuk meludahkan seteguk merah di udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya langsung pucat. Pangeran berdiri dengan pisau, dengan seringai di sudut mulutnya, berdiri diam di tempat, dengan hanya kakinya, lingkaran retakan seperti jaring laba-laba menyebar keluar. "Yang Mulia Pangeran Kedua." Para master foto buru-buru datang untuk menjaganya dengan tergesa-gesa. Namun penjaga kota tidak berani mendekatinya lagi, termasuk pemimpin penjaga kota, yang juga menghindarinya. Lagi pula, sang pangeran baru saja menunjukkan jalan keluar kepada mereka. Jika mereka tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah,
Mereka akan pergi ke kegelapan, dan tidak akan ada yang bisa dilakukan ketika mereka mati. Mereka melibatkan anggota keluarga mereka dan dipenjara oleh 9 suku, yang merupakan rasa sakit yang pantas mereka matikan. Aku tidak akan melihat ke bawah bahkan jika aku mati. Mengangkat pipi ramah itu sedikit, sang pangeran sangat puas dengan sikap penjaga kota ini, dan kemudian melihat master foto di sebelah pangeran kedua dan berkata, "Siapapun yang menjadi kultivator bukanlah apa-apa. Tetapi berjuang untuk sumber budidaya saja, batu roh, pil, tetapi jadi. Sekarang dia adalah jenderal yang dikalahkan, apalagi yang bisa dia berikan kepada kamu? Jika kamu tidak menyerah, kamu dapat beralih ke sekte aku. Kuil bersedia untuk menghormati para tamu dan pemujaan. Semuanya." Petik 2. Atau, apakah kamu ingin putus asa dengan saudaraku yang bodoh? Hahaha. Kamu tahu, pemberontakan dan pemberontakan adalah kejahatan serius, dan bahkan ahli para dewa tidak dapat dengan mudah melintasi barisan. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh seluruh kekaisaran. Tentu saja, jika kamu berpikir kamu memiliki keterampilan 3 tautan kuno dan dapat melawan seluruh kekaisaran, tidak ada yang bisa dikatakan di kuil ini. Petik 2. Dengan tembakan yang cerdas, para master superstar saling memandang, dan dahi mereka sudah tertutup keringat dingin. Mereka hanyalah praktisi spiritual biasa. Mereka tidak sesat Zuofan dan 3 mata rantai kuno. Salah satunya tidak bahagia, dan mereka baru saja jatuh di atas meja dengan kaisar saat ini. Itu membutuhkan kekuatan, mereka tidak memiliki modal bandel itu. Jadi dia melirik dengan rasa bersalah pada pangeran kedua yang terluka parah. Semua orang menghela nafas tanpa sadar, dan perlahan pergi dengan tangannya. Lalu berjalan maju tanpa melihat ke belakang, ke arah sang pangeran. Melihat mantan bawahannya pergi satu persatu, hanya dia sekarang menjadi orang yang kesepian. Kelopak mata pangeran kedua bergetar, dan matanya sedikit terpana. Hati jatuh ke bawah dalam sekejap. Wow, wow, wow. Hahaha, kedua, lihatlah, pada saat kamu gagal, kamu tidak memiliki apa-apa. Penguasa cahaya ini, penjaga kota ini, bukan milikmu, tetapi milikmu gelar pangeran membawakanmu. Sekarang, kamu bukan lagi pangeran, tapi pemberontak total. Jadi saat ini, kamu tidak punya apa-apa, kamu harus ambil saja, hahaha. Sang pangeran tertawa dan menatapnya dengan jijik. Pangeran kedua ambruk ke tanah, matanya kabur. Apalagi mimpi seorang kaisar, sekarang dia bahkan kehilangan identitasnya sebagai seorang pangeran. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya tanpa daya, melambaikan tangannya, dan membiarkan mereka berdua naik dan mengikat putra tertua. Selama periode ini, anak kedua selalu tampak tercengang dan menatap kosong ke depan, seolah-olah bodoh. Dia tidak tahu apakah dia menyesal atau sedih. 1/4 jam kemudian, kaisar duduk di singgasana di tengah ruang belajar kekaisaran, dengan mata jejak kesedihan melintas dari waktu ke waktu. Putri Yongning datang kepadanya dengan secangkir teh, menyerahkannya dengan hormat, dan membujuk, "Ayah, jangan sedih. Kakak kedua, dia hanya bernafsu dan terobsesi dengan kekuatan. Aku tidak berpikir dia berani menyakitimu." Petik 2. Hehehe, jika dia benar-benar menyakitiku, mungkin aku akan lebih lega. Sayang sekali anak ini hanya sejauh ini. Kaisar mengambil cangkir teh, tersenyum pahit, dan mengguncang kepalanya tak berdaya. Yongning mendengarnya, dan terkejut. "Entah kenapa, ayah, apa maksudmu?" "Tidak ada artinya, Yongning. Ini adalah permainan antar laki-laki. Jangan mengerti,
Kamu sebaiknya tidak pernah mengerti. Perlahan menggelengkan kepalanya, Kaisar menyentuh kepala permata telapak tangannya dengan penuh kasih dan tersenyum. Aku harap kamu akan selalu seperti kamu sekarang, dan tidak tercemar oleh dunia. Tanda seru petik 2. Tidak dapat mengedipkan mata besarnya yang indah, Yongning bingung, tetapi masih mengangguk kosong. Ketika Kaisar melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa. Aku suka melihat kamu dengan cara yang bodoh ini, hehehe. Laporkan. Pada saat ini, sebuah suara yang tajam terdengar, dan seorang pelayan yang dekat berjalan dengan hormat, mengagumi, Yang Mulia Qi, para pemberontak dari Pangeran kedua. Pangeran dan Pangeran ketiga yang telah bergegas tepat waktu. Sekarang kedua pangeran sedang menunggu di luar dengan Pangeran kedua, dan minta Yang Mulia untuk memanggil. Hei, ini benar-benar tepat waktu. Tanpa sadar mencibir, Kaisar berkata ringan. Suan, ya. Petugas itu membungkuk lagi dan mundur. Yongning memandang Kaisar dengan ekspresi khawatir, dan berkata dengan cemas, Ayah, apa yang akan kamu lakukan dengan saudara kedua? Jenggot Kaisar melintas di matanya, dan janggut Kaisar bergerak sedikit. Tetapi tidak berbicara. Ketika Yongning melihatnya, dia semakin khawatir. Bagaimanapun, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan dari saudara kandung. Bagaimana mereka bisa menanggung hati ayah mereka membunuh saudara mereka? Tapi dia juga tahu bahwa kejahatan pemberontakan, bahkan sang pangeran, juga merupakan kejahatan besar. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa syafaat, dia hanya bisa khawatir dan berdoa di dalam hatinya. Segera, pangeran dan pria gendut mengikat pangeran kedua dan sujud. Ayahku ketakutan, dan anakku terlambat untuk menyelamatkannya, tapi aku berharap untuk mengampuni dosa-dosaku. Petik 2. Pangeran, bagaimana kamu berurusan dengan penjaga kota dan bawahan anak kedua itu? Kaisar bertanya segera setelah mengangkat matanya dan melirik mereka. Pangeran buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, maafkan aku, putra dan menteri aku telah membuat klaim, dan mereka belum dimintai pertanggungjawaban. Dan mereka telah kembali ke pos mereka. Yah, hukum tidak menyalahkan publik. Pada saat ini adalah waktu yang bermasalah. Memang tidak cocok untuk pertarungan besar. Pangeran, kamu baik-baik saja. Kaisar mengangguk sedikit dan berseru. Sang pangeran sangat gembira, dan buru-buru berkata, terima kasih atas pujian dari Kaisar. Kemudian, Kaisar melihat anak kedua yang diikat lagi, dan berkata dengan tenang, anak kedua, aku benar sebelum kamu mengatakan. Kamu hanya dapat meminta apa yang aku berikan kepada kamu. Kamu tidak dapat memaksanya jika aku tidak memberikannya. Apakah kamu mengerti sekarang? Petik 2. Ngof. Itu jenderal yang kalah. Bagaimana kamu bisa mengerti? Tidak dapat tertawa, pangeran kedua menghela nafas dan tampak kecewa. Aku tidak dapat memikirkan kekuatan pemberontak aku. Semua karena gelar pangeran, dan gelar ini diberikan oleh Kaisar. Sekarang Kaisar mengambilnya kembali. Aku hanya orang yang tidak berguna, hahaha. Ayah, kamu ingin aku memahami ini? Melihatnya dalam-dalam, Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Langitnya luar biasa, dan Kaisar memiliki kekuatan terbesar. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku adalah Tianyu. Tuan yang sebenarnya. Kamu dapat melakukan kesalahan apapun, tetapi kamu tidak dapat menolak aku, itu saja. Kelopak mata sedikit berkedip, dan pangeran kedua menghela nafas panjang. Dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pangeran itu juga bersinar terang di matanya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ayah,
Aku tidak tahu bagaimana kamu akan berurusan dengan saudara kedua. Pada saat ini, pria gemuk itu bertanya dengan hati-hati. Ketika pernyataan ini keluar, semua orang mengangkat alis mereka dan menatap kaisar. Hanya pangeran kedua yang menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak peduli lagi. Menatapnya dengan cermat untuk waktu yang lama, kaisar tidak memperhatikan kejengkelan yang lama, dan berkata dengan tenang, "Kemarilah, masukkan pangeran kedua Yuenyong ke ruang bawah tanah. Dan jangan pernah keluar." Tubuh satu Zen, pangeran kedua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kaisar dengan tidak percaya, tidak bisa mempercayai telinganya. Dalam pemberontakan, kejahatan pemenggalan kepala, bagaimana mungkin? Racun harimau tidak memakan anak-anak. Kamu dapat membunuh hidup aku untuk tahta. Tetapi aku tidak dapat menemukan alasan sedikit pun untuk membunuh anak aku. Anak sendiri, ayo. Benar. Melihat keraguan di hatinya, kaisar menggerakkan janggutnya sedikit, melambaikan tangannya dengan seringai, dan menghela nafas panjang. Mata pangeran kedua merah, dan para penjaga yang datang menyeretnya ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hidungnya sudah masam. Devati dan Yongning saling memandang, dan mereka berdua menunjukkan ekspresi bahagia, hanya pangeran, meskipun wajahnya sama-sama bahagia. Tetapi kaisar dapat melihat dari matanya bahwa dia sangat kesal. Pangeran, yang adalah raja, harus berwawasan luas, dia tidak bisa lagi menghalangi jalanmu. Tampaknya itu adalah peringatan, dan tampaknya itu adalah teguran. Kaisar melambai lengan bajunya untuk membuat semua orang mundur, tapi dia sudah dekat. Tapi memberinya kalimat seperti itu. Sang pangeran mengguncang tubuhnya, wajahnya muram, dan dia menundukkan kepalanya dan melangkah mundur. Chapter 442. Setelah malam hiruk-pikuk, penjaga kota telah melakukan tugas mereka di pagi hari berikutnya, dan arus bawah ibu kota kekaisaran tampak tenang kembali. Zhuge Changfeng dan para menteri pentingnya tinggal di rumah Perdana Menteri sepanjang malam, menunggu kabar dari sana. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas, datang ke Zhuge Changfeng, menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata. Kelopak mata Zhuge Changfeng berkedip, pupil matanya berkedip, dan senyum yang tidak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Perdana Menteri aku, bagaimana situasinya? Menteri Perang mendongak dan menyatakan keprihatinan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhuge Changfeng dengan jijik berkata, tentu saja, pangeran kedua dan yang mulia jauh di belakang. Namun, Zhuge Changfeng's percakapan berubah. Tetapi ada kilatan kegembiraan di wajahnya, dan dia tertawa, setelah pangeran kedua ini membuat suara. Lelaki tua itu telah menemukan urat nadi yang mulia. Dia, benar-benar ada di sana. Memperluas kota yang kosong. Selain para penjaga hantu, hanya ada beberapa sisa-sisa tentara yang dikalahkan di sekitarnya. Jangan takut. Petik 2. Ketika tentara-tentara mendengarnya, matanya bersinar, dan dia dengan ragu-ragu berkata, jadi, kami ya. Tentu saja. Dengan senyum dingin, Zhuge Changfeng sudah ada di tangannya, dan dengan tegas berkata, sepertinya itu lelaki tua itu memang putus asa sekarang, dan akan mengerahkan semua kekuatan tempur. Dulu menghadapi dua kelompok pasukan asing, dia duduk di tengah dan menggertak kita. Tapi dia bahkan mungkin tidak bermimpi berpikir bahwa dia akan dihancurkan olehnya. Anak tersayang, kesempatan yang sangat besar, jika kamu ragu-ragu lagi, tidakkah kamu akan menyia-nyiakan keindahan dewa surgawi ini? Hehehe. Petik 2. Hamba Tuan,
orang-orang kita bisa bergerak. Dalam seminggu, kita akan merebut kota kekaisaran. Matanya berkilat cerah. Zhuge Changfeng mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengeluarkan suara. Pelayan militer itu mengepalkan tinjunya dan membungkuk untuk memimpin perintahnya. Orang-orang lainnya juga membungkuk dan matanya bersemangat. Hari pergantian dinasti akhirnya tiba. Di sisi lain, berita tentang pemberontakan kedua kaisar segera menyebar, tetapi dalam 3 hari, itu menjadi kenyataan. Di dunia di telinga langit perang soliter yang jauh. Tanpa sadar terkejut, Dugu melawan dunia dengan sangat cemas, dan akan segera kembali ke pengadilan untuk melindungi pengemudi, tetapi sebelum dia meninggalkan Kam dan kembali. Sosok kuning tiba-tiba muncul di luar pintu Dugu Daying, masih di tangannya. Memegang sehelai sutra kuning, tulis kata dekrit kekaisaran. Melihat Dugu Zantian, dia tidak bisa membantu tetapi segera membawa keempat harimau keluar untuk menyambutnya, dan menyembah serta menerima perintahnya. Menurut surga, dekrit kaisar mengatakan, Marsekal Dugu Tua diperintahkan untuk membunuh para pencuri, dan dia harus melakukan tugasnya dan maju. Jika kamu tidak memiliki 1 inci pun, kamu bisa kembali, tolong ini. Petik 2. Orang yang mengesahkan keputusan itu juga dewa. Tuan jelas merupakan salah satu dari sedikit penjaga penting di sekitar kaisar saat ini. Pada saat ini, pengiriman dia juga membuktikan betapa pentingnya tujuan ini dan perlu disampaikan sesegera mungkin. Dugu Zantian merenung sejenak, mengangkat tangannya untuk mengambil Huang Juan, dan berteriak, "Terima kasih, Tuan Longen, panjang umur kaisarku." Kemudian dia melihat pria itu lagi, wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, "Yang mulia, tidak apa-apa. Marsekal Tua Dugu, jangan khawatir, semuanya aman dan sehat." Pemberontakan pangeran kedua dengan cepat ditekan. Pria itu mengangguk dan tersenyum. Ambil napas dalam-dalam, Dugu Zantian masih sedikit khawatir, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, tapi dengan cara ini, semua penjaga di sekitar Yang Mulia akan terungkap. "Aku khawatir," berkata pada titik ini, Dugu Zantian berhenti berbicara, hanya alis yang berkerut dan ekspresi sedih di wajahnya. Mengetahui kekhawatirannya, pria itu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Dengan kagum berkata, Marsekal Dugu Tua memang setia kepada monarki dan mengaguminya. Sejujurnya, penjaga di sekitar Yang Mulia memang tidak optimis. Tapi Yang Mulia, kamu juga telah melihat dekrit kekaisaran, kamu tidak bisa kembali. Kalau tidak, itu pasti kejahatan melawan dekrit itu. Petik 2. Aduh, Yang Mulia, ini benar-benar reruntuhan. Untuk memulihkan kedamaian Tianyu, bahkan keselamatanmu sendiri baik-baik saja. Sisihkan. Dengan napas panjang, Dugu Zantian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika pria itu melihatnya, dia juga mengangguk dengan bermartabat, diam-diam. Untuk waktu yang lama, kedua orang itu mengepalkan tangan dan melambaikan tangan. Ketika master foto shooter pergi, Dugu Zantian memegang gulungan kuning tipis ini di tangannya, tanpa sadar berat. Dia mengerti apa yang dimaksud kaisar. Kaisar takut dia tahu bahwa sesuatu terjadi di kota kekaisaran dan akan buru-buru menanggapi bantuan. Jadi dia mengirim seorang penguasa Tuhan untuk menyampaikan dekrit. Jika tidak, pasukannya akan bolak-balik dan waktu akan tertunda. Mungkin Zuofan dan gerbang kaisar akan berakhir lama, dan bahkan ada waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri untuk sementara. Jika dia pergi ke sana, tidak ada gunanya, paling banter. Keduanya kalah dan dikritik oleh orang luar, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya.
Aku memahami upaya keras Kaisar dan bahkan lebih tersentuh oleh perang melawan dunia. Jadi dia segera mengumpulkan orang-orang, berangkat ke Mah, dan melanjutkan. Hanya saja kecepatan larinya kali ini cukup penuh. Sehingga jika terjadi sesuatu pada ibu kota kekaisaran, dia masih bisa punya waktu untuk kembali membantu. Dan Raja Qin akan membantu. Pada saat yang sama, satu di kedua sisi ngarai tanpa dasar, keluarga Luo dan sekte Kaisar telah sepenuhnya siap, duduk di puncak gunung, saling memandang. Dengan mata penuh permusuhan. Keduanya awalnya mengeluarkan perang pada saat yang sama, ingin saling menaklukkan, tetapi mereka tidak berani dengan mudah memasuki wilayah masing-masing karena takut terjebak dalam perangkap musuh. Tetapi waktu mendesak, dan mereka harus membuat keputusan cepat. Jadi kesepakatan dua tangan sampai pada kesedihan elang ini, dan itu adalah pertarungan. Pada saat ini, keluarga Luo, selain Zuo Fan dan para tetua Shenzhou, adalah penguasa Huayu Lao, rumah Jian Hou, dan paviliun Qianlong. Mereka semua adalah orang-orang yang keluarganya dihancurkan oleh gerbang Kaisar, dan mata yang melihat mereka ingin memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Itu benar-benar kebencian yang telanjang. Hal yang sama berlaku di gerbang kekaisaran. Selain penguasa gerbang kekaisaran, ada juga 3 keluarga Nethergu, Istana Yaowang, dan Hutan Bahagia. Mereka memiliki suasana hati yang sama dengan 3 keluarga dari paviliun Qianlong di seberangnya. Bagaimanapun, Zuo Fan telah berbuat lebih banyak untuk keluarga mereka, membunuh orang dan menggali kuburan mereka, tidak meninggalkan apapun. Jadi kebencian mereka terhadap Zuo Fan bukan hanya kebencian terhadap kehidupan ini, tetapi juga kebencian terhadap 8 generasi leluhur. Menatap mata Zuo Fan, itu sudah merah dan berdarah. Tetapi kedua belah pihak berdiri di sini selama puluhan hari, tetapi mereka semua saling menatap dengan mata besar dan mata kecil, seolah-olah diam-diam. Tidak ada yang memutuskan untuk melakukannya terlebih dahulu. Ini mau tidak mau membuat musuh kedua belah pihak merasa gatal dan sulit untuk ditanggung, dan diinjak-injak dengan kebencian. Tapi tidak mungkin, Huayu Lao dan yang lainnya bertanggung jawab atas Zuo Fan, dan mereka adalah pemimpin gerbang Kaisar di lembah Netherworld. Bos dari kedua belah pihak tidak mengatakan apa-apa, dan mereka hanya bisa menemani mereka dan menunggu. Stuart Zuo, kita telah menemui jalan buntu selama lebih dari 10 hari. Aku tidak tahu kapan kamu akan melakukannya. Nenek menunggu sedikit tidak sabar, jadi dia tidak bisa membantu tetapi bergegas ke Zuo Fan sisi selama lebih dari 10 hari, ke-10 kalinya mendesak. Beberapa lainnya juga mengangguk berulang kali dan mendesak. Tapi Zuo Fan masih terlihat tenang, berbaring di kursi malas, memejamkan mata sedikit, dan melambaikan tangannya dengan santai. Jangan khawatir, ini belum waktunya, tunggu sebentar. Menunggu. Kita semua akan menjadi batu master setelah beberapa saat. Tuan rumah Peony cemberut dan berkata dengan getir. Zuo Fan masih tampak acuh tak acuh, berbaring di kursi bergoyang dengan damai. Situasi yang sama juga terjadi di gerbang Kaisar. Kamuanshan dan yang lainnya sudah ingin berjuang untuk membalas kehancuran keluarga. Tetapi Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang masih mendorong mundur tetap diam. Ini tidak bisa tidak membuat mereka seperti kelinci di atas panci panas. Mereka tidak bisa tidak melompat-lompat. Tanda seru. Tiba-tiba, ada 2 suara pecah, dan 2 slip batu giok terbang ke 2 kam hampir bersamaan. Zuo Fan mengangkat tangannya dan mengambilnya, meletakkan slip giok ke tangannya, tenggelam ke dalam pikirannya, dan memeriksa isinya.
Leng Wuchang juga memegang selip batu giok di depannya, diam-diam berpikir. Segera, meskipun mereka berdua berada di dua kubu yang dipisahkan oleh langit, mereka membuka pupil mereka pada saat yang sama dan tertawa. Hahaha, akhirnya ada gerakan. Ada apa? Tanya nenek sejenak. Jahat itu tersenyum. Zuo Fan segera berdiri, berjalan keluar, dan berteriak, perintah berjalan, ayo pergi bersama Lao Su bersama, kita akan berperang. Apa? Tanpa diduga, semua orang saling memandang, yang semuanya agak tidak bisa dijelaskan. Mengapa dia hanya mengatakan untuk menunggu sedikit lebih lama, sekarang dia akan pergi berperang? Apa yang terjadi? Ada banyak keraguan di hati aku. Tetapi semua orang cukup bersemangat ketika mereka tahu bahwa perang bisa segera dimulai. Mereka buru-buru menindaklanjuti, menyapa orang-orang, dan berjalan menuju hari itu bersama. Tiba-tiba, sekelompok ahli dari seluruh langit berjalan menuju sungai yang dalam-dalam kegelapan, seperti awan gelap. Mereka menyapu mereka bersama-sama, menekan mereka, dan melihat ke sisi lain gunung 1 kilometer jauhnya. Dan di sana, Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang juga tiba bersama anggota keluarga mereka. Saling memandang dari kejauhan, Zuo Fan, Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang semua tertawa bersama, tetapi tawa itu penuh dengan kedinginan. Hehehe, akhirnya aku menunggu hari ini. Aku bisa mengistirahatkan hatiku dan membunuhmu dengan bahagia. Zuo Fan, saatnya kau membayar nyawa anakku. Huang Pu Tianyuan berteriak keras dan suaranya mengguncang langit, tetapi Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan berkata dengan nada menghina, Huang Pu Tianyuan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki keterampilan. Leng Wu sering terlihat, tanpa sadar mengguncang kipas bulu, melambaikan tangannya dan tersenyum, kepala pintu, kepala pelayan Zuo, kedua keluarga kita dalam masalah pada hari kerja. Semua orang ingin saling membunuh. Sayangnya, ada terlalu banyak kendala. Jarang pangeran kedua menyebabkan kekacauan di Kaisar. Meskipun tentara Dugu masih bergerak, itu telah melambat. Setelah beberapa saat, setelah Perdana Menteri Zhuge mengambil tindakan, diperkirakan dia juga akan mundur. Hanya dua keluarga kita yang tersisa untuk dibunuh kuartet tanpa keraguan. Bukankah itu bahagia? Mengapa kita harus melawan pertengkaran di sini? Menurut pendapat aku, kami akan mengakhiri keluhan kami sesegera mungkin, dan pemenang akhir secara alami memiliki hak untuk terus bersaing dunia. Dan yang kalah akan menjadi batu loncatan bagi pemenang, tidak ada penyesalan dan tidak ada penyesalan. Bagus sekali, tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, senang. Bisa tidak membantu tetapi memuji, Zuo Fan tertawa ke langit, tanpa diduga, Tuan Leng juga orang yang heroik, maka tidak ada yang perlu dikatakan, semuanya kita sudah dalam formasi. Jika kita tidak membunuh kuartet, apalagi bisakah kita lakukan? Tidak peduli berapa banyak keluhan yang kita miliki di masa lalu. Kuncinya adalah setelah pertempuran ini, siapa yang dapat terus berdiri di dunia? Master Sekte Huangpu, bagaimana menurutmu? Matanya sedikit menyipit. Huang Pu Tianyuan juga tertawa terbahak-bahak, hahaha. Itu benar, dunia adalah dendam, tetapi perebutan kekuasaan. Yang lemah dan yang lemah. Bagaimana orang yang bisa berdiri di puncak dunia, peduli tentang ini? Keluhan kecil, Zuo Fan, kamu juga dianggap sebagai pahlawan. Hari ini, penguasa sekte ini bertarung dengan kamu di dunia. Dan itu benar-benar dihormati. Pembalasan membunuh anak-anak tidak lagi menjadi masalah. Untuk hegemon yang menempatkan dunia di dalam hatinya, dia masih peduli. Benarkah?
Kalau begitu Guru Sekte Huangpu, selanjutnya kita harus. Matanya menyipit, dan Zuo Fan mencibir dingin. Menatap erat ke matanya, Huangpu Tianyuan juga menunjukkan senyum aneh, dan kemudian keduanya berteriak hampir bersamaan, mulai perang. Chapter 443. Kemarahan para pemimpin di kedua sisi bergema sepanjang 9 hari, bergema di telinga semua orang di sini. Segera setelah suara itu jatuh, kami melihat kerumunan hitam dan kerumunan besar bergegas dari belakang Zuo Fan dan Huangpu Tianyuan, masing-masing. Melihat sekeliling, mereka semua adalah murid dari alam penempaan tulang. Keduanya berdiri tak bergerak, saling menatap erat. Dan kerumunan ini lewat di depan mereka, dan kemudian melompat keluar dari sungai yang dalam tanpa ragu-ragu. Setelah mendarat, pupil kedua belah pihak langsung merah, bergegas menuju satu sama lain dengan panik, dan vitalitas seluruh tubuh tiba-tiba mekar. Orang yang membawa prajurit roh mengeluarkan senjata untuk pertama kalinya dan memotongnya ke arah lawan. Dalam sekejap, dasar lembah kesedihan elang itu penuh orang, bahkan ratusan ribu. Teriakan pembunuhan yang luar biasa bergema dari dasar lembah, melonjak. Ada aturan perang dalam perang. Prajurit melawan tentara, dan jenderal. Karena penguasa langit yang mendalam dan penguasa para dewa terlalu mematikan bagi para reparasi ranah penempaan tulang. Oleh karena itu, kedua belah pihak sangat diam-diam mengabaikan pertarungan antara para murid, hanya menatap lawan yang setara dengan mereka. Itulah tujuan mereka yang sebenarnya. Membunuh beberapa murid penempat tulang, akan memalukan untuk mengatakannya. Jadi, berteriak untuk membunuh langit di Ngarai telah menjadi medan pertempuran yang unik bagi murid kedua belah pihak. Di puncak Ngarai, semua orang masih saling menatap dengan dingin, menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Huangpu Fenglei. Pada saat ini, Tiangang Kuangzun Li Jingtian mengambil langkah maju, melihat ke gerbang kaisar seberang, dan berkata sambil mengepalkan tangan, terakhir kali kaisar berjuang. Kami belum membedakan kemenangan atau kekalahan. Sekarang ada kesempatan seperti itu. Bisakah kamu berani bertarung? Petik 2. Hahaha. Li Jingtian, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Kamu berani memberitahu orang tua hari ini. Kata-kata sombong seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Jangan lupa, kamu adalah kekalahan orang tua itu. Petik 2. Tanpa sadar tertawa terbahak-bahak, Huangpu Fenglei juga berdiri dan melihat ke atas dengan niat prajurit. Dengan senyum dingin, Li Jingtian cemberut tanpa komitmen. Hah, itu sudah menjadi masa lalu. Aku hanya bertanya padamu, bisakah kamu berani bertarung sekarang? Kenapa tidak? Apakah kamu berani? Petik 2. Ketika suara itu jatuh, Huangpu Fenglei terhempas ke udara dan terbang tinggi. Li Jingtian tertawa, seluruh tubuhnya meledak dalam pertempuran, dan dia tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, kedua sosok itu berkumpul satu demi satu, dan ada suara tabrakan yang keras, dan gelombang yang kuat tiba-tiba muncul, menghancurkan semua awan putih dalam radius 1 mil. Titik. Suara besar itu menyebar di antara dua gunung. Bahkan nenek dan penguasa puncak mendalam surgawi tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka dan merasakan gendang telinga sakit. Hanya master seperti Zuo Fan dan Huangpu Tianyuan dengan kekuatan luar biasa yang dapat berdiri di sana dengan aman dan menonton pertempuran antara kedua belah pihak. Pada saat ini, aku melihat seluruh tubuh Huangpu Fenglei dengan cahaya keemasan mekar. 9 bayangan naga tersampir di sisinya, megah dan megah. Tapi itu adalah kekuatan besar dari 9 tahap tubuh hegemoni Kaisar Jue. Dan Li Jingtian berkilauan dalam warna hitam,
dan bayangan naga hitam tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Roh jahat itu luar biasa, tetapi itu adalah roh jahat yang kuat dari teknik roh jahat, dan penjaga ada di sisinya. Kedua belah pihak adalah penguasa puncak Shenzhou, dan keduanya telah berlatih seni bela diri tingkat Xuan, dan telah memasuki dunia. Kedua orang itu bertarung satu sama lain seperti ini, itu benar-benar momen sesaat, dan mereka setara. Situasi cuaca yang bergelombang itu bahkan membagi seluruh langit berawan menjadi separuh negaranya sendiri. Setengah dari awan gelap diselimuti, dan guntur meledak, setengah dari cahaya keemasan bersinar, megah dan megah. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, terlepas dari apakah mereka berada di jalan buntu, dan menemui jalan buntu bersama. Kaisar Putian Yuan melihat semua ini, dan menyadari bahwa alisnya sedikit gemetar, dan dia menghela nafas dalam hati, "Oh, sekarang aku mengerti mengapa Lao Li akan membelot ke keluarga Luo." Perangkat seni bela diri ini, pada awalnya aku belum melihat apa-apa. Tapi sekarang setelah aku melihatnya menghadapi dedikasi besar, aku benar-benar dapat menghargai kekuatan set seni bela diri ini. Aku tidak berharap keluarga Luo memiliki seni bela diri yang begitu canggih. Jika Li masih berada di gerbang kekaisaran aku saat itu, dengan taktik hegemoni Huangji yang tidak sempurna, bahkan jika kamu mempraktikkannya selama 100 tahun, pasti akan sulit untuk bersaing dengan pemujaan besar. Tetapi sekarang, hehehe Tuan, pada kenyataannya, keluarga Luo tidak sederhana, orang tua itu sudah mengharapkannya. Li tua tidak bodoh. Dari cara dia mematuhi Zhuo Fan, dia tahu bahwa dia pasti punya mendapat manfaat besar dari Zhuo Fan. Sekarang, ketika dia melihatnya, dia dilemparkan ke dalam keluarga Luo dan memperlakukannya. Katakan, itu benar-benar tidak rugi. Petik 2. Leng Wuchang mengelus jenggotnya dan tertawa ringan. Kelopak mata menjentikkan. Huang Putian Yuan sekali lagi melihat posisi Zhuo Fan dan menghela nafas dalam. Penggemar Zhuo ini benar-benar orang aneh di antara orang-orang aneh. Hanya dalam 10 tahun, ia telah benar-benar mengembangkan keluarga kelas 3 yang kurang dikenal menjadi raksasa yang sekarang menjadi tuan. Sayangnya, laissez-faire dan kecerobohan baginya 7 tahun lalu benar-benar kesalahan terbesar dalam hidup lelaki tua itu. Jika aku tahu ini, aku harus pergi keluar untuk menyingkirkannya. Bagaimana mungkin ada masalah hari ini? Matanya sedikit menyipit, Huang Putian Yuan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Zhuo Fan menatapnya seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya. Dia tersenyum tanpa sadar, mengulurkan 2 jari, dan mengusap di antara lehernya, penuh provokasi. Dengan senyum dingin, Huang Putian Yuan tidak berkomitmen, dan terus menatap posisi Li Jingtian. Zhuo Fan, jangan terlalu bangga. Bahkan jika kamu tidak menyingkirkan kamu 7 tahun yang lalu, kamu akan berada dalam masalah hari ini. Tapi tak lama, orang tua itu akan mengirimmu ke barat. Jangan mengira kamu tak terkalahkan, kamu belum pernah melihat tubuh orang tua 9 naga King Kong, ham. Bum bum bum. 2 orang di langit sama-sama ahli dalam binaraga, dan gaya bertarung mereka sangat mirip, semuanya adalah gaya head to head. Hanya dalam waktu singkat, keduanya sudah saling bolak-balik dan bertabrakan selama puluhan putaran. Namun, mereka masih setara, dan tidak ada yang memanfaatkannya. Li Jingtian terengah-engah, saling memandang di kejauhan, memar di sekujur tubuhnya. Huang Pu Fenglei juga menghembuskan napas lagi dan lagi, dengan banyak memar di tubuhnya, dan wajahnya serius dan curiga.
Kali ini dia dan Li Jingtian bertemu untuk pertama kalinya dalam arti sebenarnya. Tetapi dia tidak bisa mempercayainya, itu hanya 10 tahun lagi darinya. Dan kekuatan Li Jingtian akan melonjak begitu cepat. Saat itu, dia mampu mengalahkan pria yang berada di tanah dalam 10 pukulan. Pada saat ini, dia tidak berdaya, dan dia sangat marah. Dan Li Jingtian cukup bersemangat. Ini sepadan dengan tantangannya untuk bertarung melawan bos yang dia rindukan saat itu dan mengalahkannya. Sudut mulutnya menyeringai sedikit. Li Jingtian menarik napas lagi, dan berkata dengan semangat, Huangpu Fenglei, apakah kekuatanmu menurun dalam 2 tahun terakhir? Tinjumu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini keras dan tua ya? Hahaha. Kentut, orang tua itu menunjukkan belas kasihan kepada bawahanmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih pada Dade, dan kamu masih mengejek orang tua itu seperti ini. Sepertinya orang tua itu harus memberimu warna. Tidak bisa merasakannya, Kulitnya menjadi kaku, Huangpu Fenglei menjadi marah dan berteriak. Tapi tidak ada dasar dalam hatinya. Bagaimanapun, dia sudah melakukan yang terbaik. Jika dia bekerja lebih keras, dia harus bekerja keras. Benarkah untuk memperjuangkan nafas ini, dia benar-benar membayar tulang tua ini? Tapi dia tidak bisa membuat tekad ini. Tetapi Li Jingtian sudah membuat keinginan besar di dalam hatinya, dan hari ini dia harus mengalahkan orang tua ini pula. Kalau tidak, aku melewatkan kesempatan ini. Setelah Zuo Fan mulai, lelaki tua itu akan terbunuh di tempat, dan dia tidak akan bisa lagi mengalahkannya. Sebagai seorang idiot bela diri, tidak dapat secara pribadi mengalahkan orang yang merindukan tahun itu pasti akan meninggalkan dia dengan simpul. Ini tidak akan menguntungkannya sama sekali dalam kultivasinya nanti. Jadi dia menggertakkan giginya dengan keras. Li Jingtian tampaknya telah membuat beberapa tekad, matanya menunjukkan warna yang mengerikan, dan dia tersenyum jahat. Huangpu Fenglei, kamu bisa menjemputku? Ketika suara itu jatuh, Li Jingtian tiba-tiba meledak dengan aura hitam di sekujur tubuhnya, lalu dia menginjak kakinya dan bergegas menuju Huangpu Fenglei. Dan sudah ada hantu naga hitam di sekitar tubuhnya. Ngof, bukankah itu naga ajaib yang melayang ke langit? Bagaimana kamu bisa menghentikan aku? Huangpu Fenglei dengan dingin bersenandung menghina, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan. Namun, Li Jingtian menunjukkan senyum aneh tanpa membuat suara. Ketika kedua belah pihak hendak bertabrakan, dia tiba-tiba berhenti, tangannya dengan cepat disegel, dan dia berteriak, Mosa 3 gaya ketiga, hantu Yulong Yin. Mengaum, naga hitam di sisinya dengan cepat berubah menjadi hantu berbentuk naga, bergegas menuju angin dan guntur Huangpu, dan ruang itu bergetar kemanapun ia lewat. Li Jingtian tahu bahwa Jue tubuh hegemoni Huangji adalah metode latihan fisik. Ketika seni bela diri yang diserang oleh roh primordial ini tiba-tiba muncul, bahkan jika dia adalah Huangpu Fenglei, akan sulit untuk mengatasinya. Ini memang kasusnya. Huangpu Fenglei melihat Li Jingtian tiba-tiba mengubah gayanya, dan alih-alih menggunakan tubuh fisiknya, dia malah menyerang roh primordial, wajahnya pucat ketakutan. Jika roh primordialnya terluka, kekuatannya akan sangat rusak, dan dia harus dikalahkan. Dalam menghadapi mantan bawahannya, dan baru saja kalah dari dia, lalu di mana lagi dia akan meletakkan wajah ibadahnya? Jadi dia menggertakkan giginya dengan keras. Huangpu Fenglei tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, tangannya dicetak, seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar, dan dia berteriak. Langkah ke-10 Kaisar Wei Lintian. Petik 2. Bas.
Ada gelombang fluktuasi, dan cahaya keemasan tiba-tiba turun dari 9 hari, menutupi sosoknya dengan kuat, dan pada saat yang sama seekor naga emas menyebar ke atas. Segera mengelilinginya seperti ember, kedap udara. Apa? Yang ke-10. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini, dari seni bela diri teritorial sekarang. Apakah benar-benar ada tingkat ke-10 dari seni tubuh dominasi kaisar ini? Petik 2. Ketika Huang Pu Tianyuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak pernah memikirkan pemujaan besar dari tubuh dominasi Kaisar Jue benar-benar mencapai situasi seperti itu. Umumnya hanya ada 9 tingkat seni tubuh dominasi kaisar. Tingkat ke-10 hanya ada dalam legenda. Selama ribuan tahun, tidak ada pendahulu kaisar yang dapat berlatih ke tingkat seperti itu. Tapi sekarang, ini benar-benar generasi penyihir, bukan di bawah Tuan Muda Agung. Dengan kata lain, jika Tuan Muda hebat tidak memiliki pelindung jiwa naga, bakatnya mungkin tidak sebagus pengorbanan besar. Pengorbanan besar adalah keajaiban abadi sejati dari Sekte Kaisar. Leng ketidakkekalan mengangkat janggutnya dengan ringan dan menghela nafas. Huang Pu Tianyuan meliriknya dan sedikit mengangguk. Huang Pu Fenglei berada dalam cahaya keemasan, tertawa lagi dan lagi, hahaha. Li Jingtian, lihatlah. Ini adalah ranah terkuat Huang Ji Baji Jue, kesatuan roh dan seni bela diri. Tidak masalah. Kamu adalah seni bela diri pemurnian tubuh, atau serangan Yuan Shen, sama sekali tidak dapat menghancurkan penghalang kekuatan kekaisaran lelaki tua itu. Itu belum tentu. Dengan seringai, kegembiraan di mata Li Jingtian tidak berkurang. Meningkat. Energi hitam di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan menghilang seketika. Pada saat yang sama, dia mengulurkan 2 jari, dan aura mengerikan terus terbentuk di atasnya, pemujaan yang hebat, jika kamu tidak dapat mengalahkan waktu terkuat. Apa yang dilakukan orang tua itu semuanya tidak ada artinya. Namun, ketika Zuo Fan melihat ini, pupil matanya tiba-tiba mengembun, dan dia berteriak, Li tua, kamu. Chapter 444 The Glory of Wu Qi. Berdengung. Gelombang fluktuasi yang mengerikan, mengalir keluar dari jari-jari yang mengejutkan. Seluruh wajah lamanya juga langsung membengkak menjadi merah keunguan, dan jejak darah tidak bisa berhenti mengalir dari mulutnya, dan urat lengannya juga menonjol, seolah-olah akan meledak. Tapi dia tidak peduli sama sekali, dia masih dipenuhi dengan kegembiraan, menempatkan kekuatan seluruh tubuhnya di atas ini. Apakah itu keahlian bela diri yang mendalam, menghancurkan jari Tuhan? Merasakan nafas yang familiar, Qiu Yanhai berteriak tanpa sadar, dan berseru. Sejak pramugara Zuo mengajarkannya setelah rangkaian seni bela diri ini, tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Aku tidak menyangka orang tua ini telah mencapai tingkat kemahiran seperti itu. Benar-benar luar biasa, layak untuk kegilaan Tiangang. Petik 2. Sue King sedikit mengangguk ketika dia mendengarnya. Wajahnya dipuji, hanya alis Zuo Fan yang bergetar, dan dia menghela nafas tanpa daya. Huang Pu Fenglei, coba trik ini denganku. Sudah terlambat, cepat kalau begitu. Meskipun Li Jingtian telah mengumpulkan semua vitalitas seluruh tubuhnya sampai titik tertentu, hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikannya. Kemudian, dengan teriakan keras, Li Jingtian menunjuk ke depan dengan tiba-tiba. Oh! Tapi setelah mendengar ledakan yang menembus angkasa, gelombang tak terlihat tiba-tiba keluar dari sela-sela jarinya, dan dalam sekejap mata, dia mengejar bentuk naga bayangan sebelumnya.
dan kemudian tiba-tiba menembak masuk. Pada saat ini, naga hantu bergetar dan meraung ke langit, seolah-olah telah dipukuli dengan darah ayam. Sosoknya diperluas lebih dari 10 kali lagi, dengan aura yang kuat. Menjadi bahkan lebih menakutkan. Seperti kekuatan perkasa dari 9 surga, menekan tanah. Bahkan para penguasa puncak langit yang mendalam seperti Yuanshan, tidak merasakan sesak dan panik tanpa alasan. Pupil mata menyusut parah, dan Huangpu Fenglei, yang berada dalam sorotan cahaya, terkejut. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana Li Jingtian masih menyembunyikan pembunuh seperti itu. Yuan Shen yang begitu kuat menyerang seni bela diri, tetapi itu telah melampaui ruang lingkup Shen Zhaojing, bahkan jika dia memiliki bantuan seni tubuh hegemoni kaisar tingkat 10. Dia tidak yakin untuk memblokirnya. Untuk sementara, dahi Huangpu Fenglei mengeluarkan keringat dingin, dan mata yang menatap seperti lonceng tembaga sudah penuh dengan kehikmatan. Ketika Qiu Yanhai dan Sue Qing melihat kedua pasangan itu, mereka tidak terkejut dengan pemandangan di bawah. Mereka memandang Zuo Fan dengan tak terbayangkan, pejabat Zuo, ini. Seni bela diri gabungan. Jejak kesedihan muncul di matanya, dan Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika keduanya mendengar ini, mereka saling memandang lebih tidak percaya, dan berkata serempak, bagaimana ini mungkin? Dia hanya memiliki satu orang, bagaimana dia bisa cocok bersama? Oh, ini Lao Li, yang lain mungkin tidak bisa melakukannya sama sekali. Setelah lama meludah, Zuo Fan menjelaskan dengan acuh tak acuh, jenis ketiga dari hantu naga jahat Yin. Dan Descent Finger keduanya adalah seni bela diri tingkat Xuan yang ditujukan pada roh primordial, dan mereka memang dapat dikeluarkan bersama. Namun, jika kedua seni bela diri itu ingin diintegrasikan, mereka harus bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suara yang sama. Bahkan jika kalian berdua menikah, sulit untuk melakukannya. Namun, kedua set seni bela diri ini semuanya digunakan oleh Li Tua, dan secara alami memiliki akar yang sama, jadi itu tidak masalah untuk bergabung bersama, tapi... Berbicara di sini, alis Zuo Fan berkerut lebih dalam, dan di mata sosok tua yang melihat ke udara, ada juga warna yang sangat tidak dapat dipahami. Kalian semua harus tahu bahwa seni bela diri yang berbeda memiliki cara yang berbeda untuk mengoperasikan vitalitas dalam tubuh. Ketika seseorang mengubah seni bela dirinya, dia harus memiliki waktu penyangga. Tetapi untuk mengintegrasikan kedua seni bela diri ini, Li Tua melewati waktu penyangga ini dan memainkan 2 set seni bela diri hampir pada saat yang sama. Adapun orang lain, pembuluh darah dan pembuluh darah mungkin telah dipotong oleh pembalikan kekuatan yang tiba-tiba ini, bahkan jika mereka menjadi sia-sia. Tetapi meskipun Li berhasil sekarang, itu hanya akhir kekuatan. Apa? Li orang tua. Kulitnya tidak bisa menahan gemetar. Ekspresi Qiu Yanhai dan istrinya Qiu Yanhai berubah drastis, dan Li Jingtian melihat ke udara. Benar saja, kulitnya semakin memburuk sekarang, dan aura seluruh tubuhnya telah turun tajam setelah memainkan 2 gerakan ini. Oh, Lao Li, mengapa repot-repot? Huangpu Fenglei kuat, tetapi bagi kami, itu bukan tuan yang tak terkalahkan. Kamu dan dia tidak memiliki banyak kebencian, mengapa kamu harus membayar di sini? Harga besar. Zuo Fan bingung, Qiu Yanhai dan yang lainnya juga sedikit bingung. Ini bukan situasi hidup dan mati, kenapa dia begitu ekstrim? Namun, pada saat ini, Xie Tianxiang memegang pedang, tetapi perlahan-lahan mendatangi mereka, mengangkat kepalanya dan melihat sosok tua itu,
dengan sudut mulutnya sedikit melengkung. Bergumam dengan keras, "Zuo Fan, kamu masih tidak mengerti hati seorang Wuzi. Untuk lawan yang diakui, jika kamu tidak dapat melampauinya secara pribadi, aku khawatir kamu akan meninggalkan penyesalan dalam hidup ini. Hari ini adalah hari pertempuran terakhir antara dua kubu, atau kita kalah. Didorong sampai mati oleh lawan, atau kita menang, dan lawan didorong sampai mati. Dengan kekuatanmu, Huang Pu Fenglei bisa mati di tanganmu, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Li Lao. Jadi ini pertempuran juga setara dengan yang terakhir pertempuran telah berakhir. Bagaimanapun, dia akan mengalahkan lawan sebelumnya. Ini adalah obsesi seorang Wuzi dan kemuliaannya." Petik 2. Xie Tianxiang, yang juga merupakan kata-kata tulus Wuzi, di telinga semua orang bergema. Orang-orang merenung untuk waktu yang lama, lalu melihat ke atas, dan melihat bahwa meskipun Lao Li terengah-engah, dia tampak sangat lelah, dan seteguk darahnya seperti air mancur, berdeguk keluar. Tapi dia tidak peduli sama sekali, hanya ada kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya, dan sudut mulutnya lebih besar dari sebelumnya, dan dia sangat bahagia. Oh, dunia Wuzi benar-benar sulit untuk dipahami. Menurut aku, kemenangan adalah segalanya. Untuk mengalahkan lawan, sangat tidak bijaksana untuk membayar nyawa seseorang. Aku tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mata Zuo Fan bersinar cerah dan dia tertawa kecil. Semua orang sudah siap, saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan. Mengangguk tajam, mata semua orang sejajar dengan nyala api telanjang yang mengamuk. Dan pada saat ini, naga hantu, yang telah tumbuh puluhan kali, akhirnya menabrak sinar cahaya keemasan. Sentuh. Suara keras yang memekakkan telinga terdengar di seluruh dunia, seolah-olah merobek langit menjadi berkeping-keping. Sinar cahaya juga bergoyang keras, dan kemudian disertai dengan suara klak, sinar cahaya menyebar seperti jaring laba-laba, dan ada retakan kerawang. Kemudian dengan keras, itu benar-benar rusak, berubah menjadi cahaya keemasan, dan menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian naga itu terus bergegas menuju Huang Pu Fenglei tanpa hambatan, dan tiba-tiba menabraknya. Boom! Ada raungan lain, dan Huang Pu Fenglei segera merasa bahwa seluruh kepalanya akan meledak, dan rasa sakit hatinya langsung ke lubuk hatinya, dan kepalanya penuh dengan guntur. Dan sakit kepala itu membelah. Seteguk darah merah mau tak mau memuntahkannya, dan itu jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan kabel putus. Tapi itu adalah jiwa, yang benar-benar terpukul. Merasa bahwa dia masih terjaga, dia buru-buru menginjak kakinya dan terbang langsung ke arah gerbang kaisar. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia benar-benar tersesat dalam pertempuran ini. Jika kamu tinggal di sana lagi, aku khawatir itu akan segera menjadi daging di talenan orang lain, dan mereka akan dibunuh. Memikirkan hal ini, Huang Pu Fenglei merasa sedikit enggan. Memikirkan pemujaan agungnya kepada kaisar, Li Jingtian masih merupakan lawannya yang dikalahkan sebelumnya, tetapi kali ini dia benar-benar kehilangan dan kehilangan dia. Yang benar-benar membuat lelaki tua ini merasa tertekan di dalam hatinya. Pak Tua Li, tunggu, ayo bertanding lagi lain kali. Namun, dia ingin bersaing di lain waktu, dan Li Jingtian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Metodenya saat ini untuk menghancurkan kapal sudah menanamkan dirinya selama sisa hidupnya. Kali ini, dia harus memenuhi keinginannya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi baik hati. Jadi, Li Jingtian dengan cepat mengubah seni bela diri lagi, dan energi hitam tiba-tiba muncul kembali di seluruh tubuhnya,
tetapi seluruh tubuhnya sudah merembes darah dari atas dan bawah. Dan dia menyeringai kesakitan. Namun, dia masih bertahan, dengan wajah muram, menginjak kakinya, mengejar Huangpu Fenglei, dan tertawa, hahaha, pengorbanan besar, kita akan melakukannya hari ini. Keluhan hidup ini. Bentuk pertama dari 3 roh jahat ajaib, naga ajaib membubung ke langit. Keluhan macam apa yang kita miliki? Kamu pasti sangat agresif dan menggigit. Huangpu Fenglei melihat bayangan gelap mengejarnya, dan dia terkejut dan ngeri, dan pikirannya juga bingung. Dia juga memperhatikan bahwa tubuh Li Jingtian aneh. Jika demikian, kamu harus kembali dan menyembuhkan luka kamu sesegera mungkin. Dendam dan keluhan macam apa yang kami miliki? Kami ingin kamu mengejar di belakang pantat lelaki tua itu dan berjuang keras. Pada saat ini, Huangpu Fenglei hampir menangis, dan dia masih tidak dapat dijelaskan, tidak dapat menemukan kuncinya. Namun, bagaimana dia bisa berpikir bahwa obsesi Li Jingtian sangat sederhana, yaitu, dia secara pribadi harus mengalahkan lawan lamanya di tanah ibadah agung. Melihat adegan ini, Huangpu Tianyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap murid-muridnya. Dia menginjak kakinya dan bergegas ke atas. Ketika Huangpu Fenglei melihatnya, dia tidak bisa tidak terkejut di matanya dan berteriak, "Tuan pintu!" Namun, sebelum Huangpu Tianyuan datang ke sisinya, lingkaran emas di mata Zuo Fan melintas. Dia menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke Huangpu Tianyuan dan menghalangi jalannya. Zuo Fan, Huangpu Tianyuan terkejut dan mengertakkan gigi. Tanpa sadar tertawa, mulut Zuo Fan melengkung secara misterius, dan dia bergumam, "Li selalu menjadi milikku. Aku tanpa syarat mendukung apa yang ingin dia lakukan. Denganku di sini, kamu tidak bisa memikirkannya." "Hah? Itu mungkin tidak." Dengan senyum dingin, bayangan naga emas di lengan kanan Huangpu Tianyuan melintas, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi satu. Cakar aneh menutupi hanya dengan sisik keras tiba-tiba meraih Zuo Fan. Bilah tajam itu, seolah menghancurkan seluruh ruang. Transformasi, cakar naga bumi. Pupil mata sedikit mengembun, trik ini dia kenal, persis sama dengan transformasi jiwa naga nadinya. Jadi dia tidak berani mengabaikan. Zuo Fan berubah menjadi cakar naga dengan tangan kirinya, dan meraihnya sebagai gantinya. Ting! Sepertinya 2 pedang tajam bertabrakan, membuat suara bantingan logam. Dengung yang menusuk telinga menyebar ke telinga semua orang yang hadir, mengguncang seluruh telinga mereka. Di bawah pukulan ini, Zuo Fan dan 2 lainnya mundur satu demi satu, dan itu sebenarnya seri. Meliriknya dalam-dalam, Zuo Fan sepertinya mengharapkannya, menunjukkan senyum yang jelas, "Tubuh 9 naga King Kong, kamu benar-benar berhasil." Hanya saja seni bela diri tingkat dasar yang legendaris ini, aku takut itu lebih dari kekuatan ini. Hahaha, ya, Zuo Fan, terima kasih atas akar bodi yang kau kirimkan. Tapi meski begitu, lelaki tua itu tidak akan berbelas kasih. Kamu, hari ini adalah ditakdirkan untuk mati di tangan orang tua. Petik 2. Oh, apakah itu? Mengangkat alisnya, Zuo Fan tersenyum tidak berkomitmen, dan senyum sinis muncul di mulutnya.